Halo, assalamualaikum semua. Kali ini aku mau masak ikan asin pakai bumbu cili padi. Ini tuh enak banget dicampurin pakai nasi anget aja udah mantep ya. Pokoknya kalian wajib banget cobain ini. Nah, yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk simak terus sampai selesai. Untuk ikan asinnya ini aku pakai ikan asin kapasan. Jadi ini tuh nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Tapi kalau misalnya mau diganti dengan ikan asin yang lain juga boleh ya, sesuai selera. Ini ikan asinnya udah aku cuci bersih, lalu aku baluri dengan tepung beras. Baluri seluruh permukaan ikan asinnya ya, supaya nanti pada saat digoreng hasilnya itu crispy, garing dan kriuk. Untuk ikan asinnya ini aku pakai sekitar 200 gram ya. Setelah semuanya udah terbaluri dengan tepung beras, ini udah siap buat digoreng. Untuk minyaknya ini udah aku panaskan sebelumnya, lalu goreng ikan asinnya sampai matang dan juga kering. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya itu merata. Dan jangan sampai menggunakan api besar ya. Sebaiknya gunakan aja api sedang supaya ikan asinnya itu nggak cepat gosong. Apalagi kalau misalnya untuk menggoreng ikan asin, biasanya minyaknya itu lebih cepat menghitam ya. Nah, kalau misalnya udah garing, warnanya udah kecoklatan, tinggal diangkat dan tiriskan. Dan ini hasil penggorengan yang kedua. Kelihatan ya minyaknya itu udah mulai menghitam. Dan ini minyaknya nggak akan aku pakai lagi. Dan ini bumbu-bumbu yang akan aku pakai ya. Lalu siapkan juga chopper, masukkan 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 35 gram cabai merah besar, lalu 50 gram cabai hijau besar, 35 gram cabai rawit merah, dan 15 gram cabai rawit hijau. Lalu ini aku tambahkan dengan minyak goreng untuk ngebantu ngehalusinnya. Lalu kita chopper bumbunya sampai kasar aja ya, nggak usah terlalu halus karena ciri khas dari bumbu cili padi itu bumbunya masih kasar seperti ini ya. Dan langsung kita tumis. Untuk menumisnya nggak perlu tambahkan lagi minyak karena tadi udah tambahkan minyak ya pada saat ngechopper. Kita tumis bumbunya sampai matang, harum dan juga tanak. Nah, setelah bumbunya harum matang dan tanak seperti ini, minyak-minyaknya juga udah keluar. Sekarang tambahkan 2 sendok makan air asam jawa, 1 sendok makan saus tiram, lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Aduk sampai tercampur. Sekarang masukkan ikan asin yang tadi udah digoreng, lalu diaduk sampai bumbunya itu merata. Nah, setelah bumbunya merata kayak gini, udah cukup, nggak perlu lama-lama, supaya ikan asinnya itu masih tetap kriuk dan garing. Nah, semoga videonya bisa membantu dan menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan resep terbaru selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.